Bab 1111, Dao Zhang Agung, Labu Surga dan Bumi. Nama, Sistem Super, Kultivasi Satu Klik. Saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat gerakan Luo Chen, orang kuat di luar tidak dapat menahan diri untuk tidak fokus pada tirai cahaya, ingin melihat bagaimana Luo Chen akan menghadapi 8 boneka lava. Dan penguasa ras Roh Kudus telah muncul di luar formasi tiruan ini, siap menerobos formasi untuk menyelamatkan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Hanya Zhang Qingxi yang masih memegang pedang Shuangshen, terus-menerus menggerakkan tubuhnya, memotong beberapa ki pedang dari waktu ke waktu untuk mengganggu boneka lava, sehingga boneka lava itu tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi Luo Chen. Di bawah tatapan semua orang, mulut Luo Chen tersenyum tipis. Saat berikutnya, dua ki pedang pembunuh di sekitar Luo Chen melesat keluar, meninggalkan bekas pedang berwarna darah di kehampaan. Terputus dengan dua boneka lava, wajah Luo Chen langsung memucat, tetapi matanya sangat cerah. Dia menatap dua boneka lava yang terkunci oleh ki pedang pembantai dengan mata yang membara, dan ekspresinya sedikit gugup. Bagi Luo Chen, apakah kedua pedang pembunuh ki ini dapat menghasilkan pahala atau tidak, itu terkait langsung dengan apakah dia dapat memecahkan formasi objek semu ini. Tidak hanya Luo Chen, tetapi orang luar yang kuat juga mengarahkan pandangan mereka pada dua boneka lava yang terkunci oleh pedang pembantai ki, sangat ingin tahu hasilnya. Mereka juga ingin tahu tentang kekuatan keterampilan pedang yang dapat dipilih Luo Chen untuk ditampilkan saat ini. Di bawah tatapan semua orang, dua pedang pembunuh ki yang dipotong oleh Luo Chen dengan mudah menembus hati kedua boneka lava dengan momentum guntur. Dengan sejumlah besar pecahan kristal yang tersebar, kedua boneka lava itu langsung berdiri diam. Di tanah, api yang menyala di sekitar tubuhnya dengan cepat padam, dan bubur cair yang mengalir perlahan di tubuhnya juga dengan cepat mendingin, dan akhirnya memadat dan terbentuk. Berhasil, Luo Chen menambahkan sedikit senyum di wajahnya, dan saat berikutnya, dia langsung jatuh. Meskipun dua aura pedang pembunuh menembus inti dari dua boneka lava dan membunuh mereka secara langsung, sementara dua aura pedang pembunuh mengerahkan kekuatan mereka yang luar biasa, mereka juga secara langsung memompa esensi sejati dalam tubuh Luo Chen. Mereka benar-benar bersih, dan bahkan esensi sejati yang digunakan Luo Chen untuk mempertahankan keadaan Yukong sepenuhnya dikonsumsi. Ini juga alasan mengapa Luo Chen tiba-tiba jatuh. Sebelum Luo Chen jatuh ke tanah, sosok Zhang Qingxi telah muncul di bawah Luo Chen, langsung menangkap Luo Chen, dan kemudian memasukkan pil roh kompleks ke dalam mulut Luo Chen. Luo Chen dengan cepat menyempurnakan khasiat pil fuling, dan wajahnya akhirnya terlihat lebih baik. Ketika para ahli luar melihat pemandangan ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka Luo Chen begitu kuat sehingga bahkan boneka lava yang kekuatannya sebanding dengan Martial Sein dan pertahanan mereka sendiri sangat menakjubkan dibunuh oleh Luo Chen sekaligus. Dua ujung, meskipun Luo Chen tampaknya menghabiskan banyak energi, kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sudah cukup untuk membuat mereka semua merasa terkejut. Bagaimanapun, Luo Chen hanyalah Raja Bela Diri tingkat ke-9. Seorang Raja Bela Diri tingkat ke-9 dapat dengan mudah membunuh dua boneka lava yang kekuatannya sebanding dengan Martial Sein tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun. Rekor seperti itu dapat dikatakan bertentangan dengan langit, bahkan di awal era ini, dunia emas. Di antara para jenius menakutkan yang terus-menerus muncul di Tiongkok, hanya sedikit orang yang bisa sehebat Luo Chen. Ji Ruhai juga tampak senang. Semakin kuat Luo Chen yang ditunjukkan, semakin dia akan membantu Jianzong. Oleh karena itu, setelah melihat kekuatan Luo Chen yang luar biasa, Ji Ruhai secara alami sangat senang. Hanya saja kegembiraan di wajah Ji Ruhai tidak bertahan lama. Dia mengarahkan pandangannya pada dua aura pedang pembunuh yang mengelilingi tubuh Luo Chen, dan ada sedikit pemikiran di matanya. Metode yang baru saja digunakan oleh anak suci itu sangat mirip dengan teknik rahasia tingkat suci. Ji Ruhai bergumam pada dirinya sendiri, itu hanya basis kultivasi anak suci, teknik rahasia tingkat suci seharusnya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2, mungkinkah? Ji Ruhai terkejut, dan tebakan konyol muncul di hatinya, tetapi dia tidak mengatakan tebakan itu, karena jika itu benar-benar sama dengan dugaannya, maka bakat Luo Chen akan terlalu mempesona, bahkan karena ini, Yui membangkitkan rasa takut dari kekuatan lain, dan bahkan sekte pedang mungkin tidak dapat menghalangi beberapa kekuatan yang siap bergerak. Lagi pula, jika Luo Chen benar-benar menguasai teknik rahasia, ditambah dengan bakat Luo Chen,
saya khawatir bahwa di era mendatang, akan ada banyak jenius yang hidup di bawah bayang-bayang Luo Chen, dan tidak ada peluang untuk melampaui Luo Chen. Teknik rahasia Tao, 9 tebasan pemecah jiwa. Di kedalaman kota Dewa Ras Roh Kudus, seorang lelaki tua juga melihat pemandangan di tirai cahaya, dengan tatapan yang agak tidak dapat dijelaskan di matanya. Benar saja, itu adalah keturunan penguasa. Lelaki tua itu menatap Luo Chen di tirai cahaya, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia tertawa dengan suara rendah, jika kamu dapat menyentuh metode yang ditinggalkan oleh penguasa, klan Roh Kudusku juga dapat mencelupkannya semuanya. Jika Changling dan yang lainnya ada di sini, tidak sulit untuk mengenali bahwa lelaki tua ini adalah leluhur suku Roh Kudus yang memutuskan untuk mengubah konferensi Roh Kudus menjadi alam rahasia terbakar. Luo Chen tidak tahu situasi eksternal. Setelah menelan pil pemulihan roh dan memulihkan sebagian esensi sejatinya, Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan panik menghindari serangan dari 6 boneka lava yang tersisa, dan selama waktu ini Luo Chen memasukkan banyak pil untuk memulihkan esensi sejatinya ke dalam mulutnya, hanya untuk memulihkan dirinya ke kondisi terbaik dalam waktu singkat. Seharusnya aku membeli labu semesta itu saat itu, pikir Luo Chen dalam hati sambil menghindari serangan boneka lava. Awalnya, dia melihat harta rahasia bernama Labu Qiankun di pusat perbelanjaan sistem. Harta rahasia itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk memurnikan pil untuk memulihkan esensi sejati, dan menyimpannya di Labu Qiankun. Ketika habis, ia akan secara otomatis mengisi kembali esensi sejati dalam diri pemiliknya. Hanya saja Luo Chen merasa bahwa peran Labu Qiankun agak hambar, lagi pula, jarang sekali dia bisa menghabiskan esensi sejatinya, jadi Luo Chen akhirnya melepaskan harta rahasia itu. Sekarang, ketika berhadapan dengan boneka lava ini, Luo Chen merasa betapa bodohnya keputusan awalnya. Jika dia memiliki Labu Qiankun di tangannya, mengandalkan pengisian ulang esensi sejati Labu Qiankun secara otomatis, dia dapat dengan mudah membunuh 8 boneka lava ini. Hanya saja Luo Chen menyesalinya sekarang dan itu tidak berguna. Siapa yang memberitahunya bahwa ketika dia pertama kali melihat labu semesta di Mal System, tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, dan dia tidak menguasai keluarga besar pemakan esensi sejati seperti jiwa yang patah dan 9 tebasan. Bagaimana dengan seni rahasia Tao? Terus menghindari serangan boneka lava, Luo Chen dengan cepat mengandalkan pil pemulihan pamungkas yang disempurnakannya untuk mengisi ulang esensi sejati. Sekali lagi memanggil energi pedang pembunuh, mengunci kedua boneka lava, dan meluncurkan serangan secara langsung. Dengan suara retakan yang tajam, kedua boneka lava itu langsung berdiri diam, dan wajah Luo Chen menjadi sangat pucat lagi, tampak sangat tertekan namun kali ini Luo Chen sudah bersiap. Ketika dia mengendalikan ki pedang pembunuh untuk menyerang boneka lava, dia memegang 2 pil peremajaan pamungkas di mulutnya. Saat dia merasakan esensi sejati di tubuhnya dikosongkan, Luo Chen menelan 2 pil pemulihan pamungkas itu. Oleh karena itu, meskipun Luo Chen menghabiskan semua esensi sejatinya kali ini, mengandalkan efek pil peremajaan pamungkas, dan Tian Luo Chen masih mempertahankan beberapa esensi sejati, sehingga dia dapat mempertahankan keadaan udara kekaisaran alih-alih menjadi sesederhana di awal. Jatuh. Selanjutnya, Luo Chen mengikuti hukum dan memenggal 4 boneka lava yang tersisa, yang merupakan kelegaan sementara dari krisis, dan ketika dia membunuh boneka lava terakhir, Luo Chen menyemburkan darahnya. Kertas emas. Jelas, meskipun kekuatan fisik Luo Chen luar biasa, dia telah ditempa oleh darah naga, tetapi dalam waktu singkat, dia telah menghabiskan esensi sejati di dantiannya, yang juga melebihi beban tubuhnya. Jika Luo Chen tidak mengalami naga jika darah memadamkan tubuh, saya khawatir Luo Chen telah melukai fondasinya jauh sebelumnya. Sekarang Luo Chen hanya lamban, tetapi fondasinya belum rusak. Tubuh Luo Chen sudah kuat. Setelah membunuh 8 boneka lava, formasi tiruan yang menjebak Luo Chen dan Zhang Qingxi juga mengaku hancur. Luo Chen tidak ragu-ragu dan memilih untuk menyembuhkan luka di tempat, sementara Zhang Qingxi melindungi Luo Chen, berhati-hatilah perhatikan sekelilingnya. Sementara Luo Chen sedang menyembuhkan, dunia luar telah meledakkan pot itu. Lagi pula, selain orang-orang kuat dari pasukan utama, ada juga banyak prajurit yang aktif di kota Roh Kudus. Kota Dewa kali ini menonton konferensi Roh Kudus. Para prajurit ini memiliki kekuatan dan kelemahan, dari guru suci hingga seni bela diri. Setelah melihat penampilan Luo Chen yang luar biasa, banyak prajurit membuka mata mereka lebar-lebar, seolah-olah mereka telah melihat monster. Sungguh kekuatan yang kuat.
Seorang pemuda dengan pedang panjang menatap Luo Chen di tirai cahaya, dengan ekspresi berseru, andai saja aku bisa belajar pedang darinya. Ada beberapa ejekan di sekitar, dan banyak orang memandang bocah itu dengan ejekan di mata mereka. Bocah ini bernama Lu Ming, dan dia dianggap sebagai selebriti di kota Dewa Ras Roh Kudus. Kedua orang tua Lu Ming adalah pejuang yang hebat, tetapi sayangnya mereka kehilangan nyawa selama ekspedisi, meninggalkan Lu Ming sendirian. Untungnya, meskipun orang tua Lu Ming telah meninggal, mereka masih meninggalkan beberapa harta untuk Lu Ming di kota Dewa Ras Roh Kudus ini, sehingga Lu Ming tidak akan bisa hidup. Dan alasan mengapa Lu Ming terkenal di kota Dewa Ras Roh Kudus adalah karena perbuatan Lu Ming. Sejak orang tua Lu Ming meninggal secara tidak sengaja, Lu Ming tampak bodoh, mengulang tindakan menghunus dan mengayunkan pedangnya setiap hari selama 5 tahun. Bukannya seniman bela diri yang tidak memiliki hubungan baik dengan orang tua Lu Ming membujuk anak ini, tetapi Lu Ming tidak pernah mendengarkannya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang itu terlalu malas untuk membujuk Lu Ming, membiarkannya berjuang sendiri. Dan karena Lu Ming telah meninggalkan latihan seni bela dirinya dalam 5 tahun terakhir, Lu Ming, yang awalnya adalah seorang guru muda di antara generasi muda kota Dewa Ras Roh Kudus, telah langsung direduksi hingga akhir hayatnya, menjadi bahan pengajaran yang negatif di antara banyak orang. Mendengar tawa dari sekeliling, ekspresi Lu Ming tetap tidak berubah. Dia telah dibutakan dalam 5 tahun terakhir, dan dia telah mengembangkan kondisi pikiran Gu Jing Wubo sejak lama. Secara alami, dia tidak akan terguncang oleh kebisingan semua orang di sekitarnya. Luo Chen tidak tahu situasi eksternal. Setelah pulih dari luka-lukanya, Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan area yang ditutupi oleh susunan hantu dan menuju ke sisa dataran api. Pada bulan berikutnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi menjelajahi misteri yang membakar, tetapi mereka tidak menemui masalah yang sama seperti formasi tiruan sebelumnya. Selama periode tersebut, Luo Chen dan Zhang Qingxi juga mengumpulkan banyak token. Perlu disebutkan bahwa selama Luo Chen, saya melihat labu Qiankun lagi di Mal System. Meskipun harga labu Qiankun yang muncul kali ini jauh lebih mahal daripada terakhir kali, Luo Chen tidak ragu-ragu dan langsung menghabiskan 10.000 poin vitalitas membeli labu Qiankun itu. Setelah membeli labu Qiankun, Luo Chen langsung mengambil labu Qiankun dari cincin Qiankun, dan melemparkan sejumlah besar pil pemulihan tertinggi ke dalam labu Qiankun untuk disempurnakan. Mengandalkan labu semesta, kemampuan Luo Chen untuk bertarung dalam waktu yang lama tidak diragukan lagi telah meningkat pesat sekarang, meskipun karena keterbatasan kekuatannya sendiri, meskipun Luo Chen memiliki labu semesta untuk memasok esensi sejati, ia hanya dapat mengendalikan 2 pedang pembunuh yang dipadatkan oleh 9 pedang jiwa yang patah pada saat yang sama. Tetapi meskipun demikian, kekuatan Luo Chen setidaknya berlipat ganda. Bagaimanapun, sebelum esensi sejati yang tersimpan dalam labu semesta dikonsumsi, Luo Chen dapat dengan tidak hati-hati menggunakan energi pedang pembunuh yang dibentuk oleh 9 tebasan jiwa yang patah. Kata-kata ini tidak diragukan lagi memperkuat kartu truf Luo Chen, sehingga Luo Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Hati-hati esensi sejati dalam tubuh Anda terkuras oleh energi pedang pembunuh. Adik muda, sepertinya ada pertempuran di sana. Tiba-tiba, Zhang Qingxi berhenti dan berkata kepada Luo Chen. Dalam waktu sebulan, mereka telah menjelajahi kedalaman dataran api, jadi Luo Chen dan Zhang Qingxi telah meninggalkan kedalaman dataran api dan menjelajahi tempat lain, dan tempat mereka sekarang sudah menjadi dataran api. Tidak aneh bertemu dengan para jenius lain yang menghadiri konferensi Roh Kudus. Mari kita lihat, Luo Chen tersenyum dan berkata kepada Zhang Qingxi. Dia secara alami jatuh cinta dengan token di tangan para jenius itu. Jika para jenius itu bukan kenalannya, dia dapat mengambil kesempatan untuk menjarah token di tangan para jenius itu. Bagaimanapun, Ras Roh Kudus tidak melarang penjarahan dalam konferensi Roh Kudus ini. Token di tangan para jenius lain, jadi Luo Chen tidak akan memiliki keraguan. Bagaimanapun, tidak diragukan lagi lebih efisien untuk menjarah token yang diperoleh oleh para jenius lain daripada mencari token. Luo Chen yakin bahwa bukan hanya dia saja, saya khawatir banyak jenius yang merasa tidak lemah memiliki ide yang sama dengannya, dan benturan antara jenius yang berbeda, saya khawatir suku Roh Kudus senang melihatnya. Ini mungkin alasan mengapa ras Roh Kudus tidak melarang penjarahan token di tangan jenius lainnya. Zhang Qingxi tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu,
dan langsung menghunus pedang Yin Frost, dan bergegas ke arah asal suara pertempuran itu bersama Luo Chen. Dia bisa menebak pikiran Luo Chen, dan Zhang Qingxi tidak merasa ada yang salah dengan pikiran Luo Chen, jadi dia tidak bermaksud menghentikan Luo Chen. Zhang Qingxi dan Luo Chen tidak lambat, dan keduanya segera muncul di tempat asal suara pertempuran itu, dan melihat kedua kelompok yang bertarung. Seorang jenius dari ras hantu, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih dingin di matanya saat dia melihat sosok-sosok yang dikelilingi oleh kabut hitam dan terus-menerus mengepung jenius lainnya. Keluarga Luo dan keluarga Xiao memiliki dendam yang sangat dalam, dan kolusi keluarga Xiao dengan keluarga hantu telah menyebabkan kemunduran keluarga Luo. Belum lagi keluarga hantu yang kuat telah berulang kali menyerang dan membunuh Luo Chen. Jadi meskipun keinginan yang telah lama diidam-idamkan antara manusia dan keluarga hantu tidak dipertimbangkan, Luo Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap ras ini. Bahkan, di tempat lain, Luo Chen akan mencoba mengganggu rencana jenius klan hantu ketika dia melihat jenius klan hantu menyerang orang lain, dan selama konferensi Roh Kudus ini, melihat jenius klan hantu, Luo Chen tidak dapat melakukan apapun. Jangan lakukan itu, adik muda akan bergerak. Melihat ekspresi Luo Chen, Zhang Qingxi juga memahami pikiran Luo Chen. Dia pernah ke Kekaisaran Awan Mengalir, dan juga mengetahui tentang perseteruan antara keluarga Luo dan keluarga Xiao. Ketika Luo Chen pergi ke keluarga Xiao untuk jamuan makan bersamanya, dia bahkan melihat orang bijak bela diri dari ras hantu dan tulang muncul keluarga Xiao, tembak dia dan Luo Chen. Oleh karena itu, Zhang Qingxi juga mengerti bahwa bahkan jika tidak ada perseteruan antara ras manusia dan ras hantu, Luo Chen tidak akan bisa melihat jenius ras hantu melompat-lompat di depannya. Luo Chen mengangguk, dan berkata kepada Zhang Qingxi, juga minta kakak senior untuk menahan barisan untukku. Jangan khawatir, Zhang Qingxi tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan tegas, adik muda, pergilah. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar kata-kata itu, melangkah ke langit dan menyebar, membawa bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan langsung membunuh para jenius hantu yang diselimuti kabut hitam. Luo Chen tidak menyembunyikan auranya, basis kultivasi Raja Bela Diri tingkat ke-9 terungkap tanpa mencolok, secara alami menarik perhatian jenius ras hantu. Itu anak dari keluarga Luo. Seorang jenius hantu berteriak, ada perintah di atas, untuk tidak memprovokasi anak ini tanpa alasan, tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap anak ini, jangan selamatkan anak ini. Para jenius hantu di sekitarnya mendengar kata-kata itu dan menatap Luo Chen pada saat yang sama, dengan sedikit kedinginan di mata mereka. Mereka tahu seberapa kuat kekuatan Luo Chen. Bahkan hal-hal seperti War Abomination dan Dianbo dapat dengan mudah diselesaikan oleh Luo Chen, tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan Dianbo dan War Abomination, jadi para jenius dari ras hantu ini juga bermaksud menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Luo Chen dalam satu gerakan. Bahkan jika Luo Chen tidak dapat dibunuh, fondasi Luo Chen akan dihapuskan dan dia akan menjadi orang yang tidak berguna, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan dia mengancam ras hantu. Ada jalan di dunia ini, jika kau tidak pergi, tidak ada jalan untuk masuk. Seorang jenius hantu menatap Luo Chen yang mendekat dengan cepat, dan mencibir, aku membunuhmu hari ini. Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, jenius klan hantu itu tiba-tiba memiliki sabit yang menyala dengan api berwarna darah di tangannya, dan dia memotongnya langsung ke saku Luo Chen. Mengikuti gerakan jenius hantu itu, ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi, dan suara ratapan sedih bergema di sekitar, membuatnya tidak mungkin untuk berkonsentrasi pada pusat Tuhan. Hati-hati, sabit itu disebut Soul Eater, dan itu adalah senjata dari seorang guru suci yang kuat dari ras hantu, yang secara langsung dapat memengaruhi jiwa. Di antara para jenius yang dikepung oleh suku hantu, seseorang mengingatkan, Luo Chen hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Sedikit penghinaan melintas di matanya, dan embrio pedang di tangannya melambai dan langsung menghadap sabit. Terdengar suara tabrakan yang tajam, sosok Luo Chen tetap tidak bergerak, tetapi jenius ras hantu itu meledak mundur puluhan langkah, dan energi hitam di sekitarnya menjadi lebih tipis. Jelas, dalam tabrakan tadi, jenius hantu itu menderita kerugian besar. Mengapa pemakan jiwa tidak berhasil? Jenius hantu itu dengan mudah ditolak oleh Luo Chen, dan dia tampak terkejut dan kehilangan suaranya. Dengan pemakan jiwa ini, dia tidak tahu berapa banyak jenius yang dia kalahkan di alam rahasia terbakar akhir-akhir ini, dan mengambil token dari mereka. Di antara mereka,
ada banyak jenius yang lebih kuat dari mereka, tetapi di bawah pengaruh pemakan jiwa, para jenius itu hanya dapat menangkap hasil ini. Dan Luo Chen menerima pukulan pemakan jiwa, tetapi dia tidak terpengaruh dengan cara apapun. Bagaimana itu bisa membuat jenius hantu tidak terkejut? Lagi pula, sebelumnya, dia dengan mudah mengalahkan jenius yang telah mencapai kaisar bela diri tingkat tinggi dengan mengandalkan Soul Eater, tetapi sekarang Soul Eater frustrasi di depan Raja Bela Diri kelas 9. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Luo Chen luar biasa, dia melihat pemandangan ini. Tetapi itu tidak dapat dihindari. Zhang Qingxi mencibir ketika dia mendengar kata-kata untuk Luo Chen, dan sentuhan ejekan melintas di wajah yang ditutupi oleh kerudung. Sebagai seorang alkemis, kekuatan jiwa Luo Chen sendiri sangat kuat. Ada beberapa jenius di alam yang sama yang dapat bersaing dengan Luo Chen untuk kekuatan jiwa. Selain itu, Luo Chen juga mengolah metode rahasia pertahanan jiwa yang kuat. Meskipun Soul Eater dapat dianggap sebagai senjata ilahi, itu tergantung pada tangan siapa itu. Jika itu adalah master asli Soul Eater ini, pembangkit tenaga listrik Holy Master Realm dari suku hantu itu mengendalikan Soul Eater melawan Luo Chen. Luo Chen secara alami tidak memiliki perlawanan, tetapi itu hanya Soul Eater yang dikendalikan oleh seorang jenius suku hantu di alam kaisar bela diri. Bagaimana itu bisa memengaruhi Luo Chen? Luo Chen juga mendengar kata-kata jenius hantu itu, dan sedikit penghinaan melintas di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara, dan langsung melambaikan embrio pedang di tangannya dan membunuh jenius hantu itu. Anak sombong, melihat tindakan Luo Chen, para jenius klan hantu lainnya juga marah. Meskipun Soul Eater tidak memengaruhi Luo Chen, bagaimanapun juga, mereka penuh sesak, dan basis kultivasi mereka jauh melampaui Luo Chen. Dalam keadaan ini, Luo Chen berani mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Ini membuat para jenius klan hantu ini merasa bahwa mereka dihina, dan hanya dengan darah Luo Chen penghinaan ini dapat dihapuskan. Apakah kamu sombong? Mata Zhang Qingxi berkedip ketika dia mendengar raungan jenius hantu itu, tetapi ekspresi yang tidak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Dia tahu persis seberapa kuat Luo Chen, jadi dia juga tahu kepercayaan diri luar biasa apa yang tersembunyi di balik perilaku Luo Chen yang tampak sombong. Lihat saja dari pinggir lapangan, adik Luo tidak suka ada yang ikut campur dalam pertarungannya. Melihat para jenius yang dikepung oleh suku hantu sebelumnya memiliki kecenderungan untuk menyerang para jenius suku hantu, Zhang Qingxi hendak memusatkan perhatian pada para jenius itu, nadanya tenang. Tapi, seorang jenius tidak dapat menahan diri untuk berkata, para jenius dari ras hantu tidak lemah. Jika mereka membentuk formasi, kekuatan mereka akan meningkat banyak. Sudah kubilang, adik Luo tidak suka ada yang ikut campur dalam pertarungannya, kata Zhang Qingxi dingin, memegang pedang Yin Xuang. Saat dia berbicara, niat pedang yang mencengangkan terpancar dari Zhang Qingxi. Apa yang dia katakan tadi hanyalah alasan. Dia hanya khawatir tentang para jenius ini. Terutama setelah mengenali ras tempat kelompok jenius ini berasal, Zhang Qingxi bahkan lebih waspada. Lagi pula, di alam rahasia terbakar ini, semua jenius adalah lawan, dan dia tidak yakin apakah kelompok orang ini akan memanfaatkan Luo Chen dan para jenius ras hantu untuk mengalahkan Luo Chen dan para master ras hantu dalam satu gerakan. Terutama, kelompok jenius di depannya berasal dari ras yang sangat terkenal di benua semesta, para iblis licik. Meskipun pemikiran seperti ini agak seperti penjahat yang menyelamatkan perut seorang pria, Zhang Qingxi tetap berpikir lebih baik berhati-hati. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, para jenius itu harus menutup mulut mereka dan mengarahkan pandangan mereka pada Luo Chen yang sedang bertarung dan para jenius hantu, menunggu hasil akhirnya. Gadis kecil ini berhati-hati. Seseorang tidak dapat menahan tawa di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, tetapi pendekatan gadis kecil itu tidak salah. Bagaimanapun, dia menghadapi seorang jenius dari iblis licik. Ras itu tidak tahu apa itu iman, dan mungkin tidak tiba-tiba menyerang klan hantu dan anak laki-laki keluarga Luo. Para seniman bela diri di sekitar juga mengangguk. Para iblis licik memiliki reputasi yang lebih buruk di daratan daripada para hantu dan tulang. Hal terbaik yang dilakukan ras ini adalah penipuan. Si licik yang kuat dapat dengan mudah mengubah tubuh dan penampilannya, dan sangat sulit untuk melihat kekurangannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang telah menderita kerugian dari keluarga licik. Dan yang terpenting adalah bahwa klan iblis licik selalu berbahaya, licik dan egois,
dan para pembangkit tenaga listrik dari klan iblis licik masih mengobrol dengan Anda sejenak, dan detik berikutnya mereka akan langsung menghunus belati dan menusuk hati Anda. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari ras tersebut yang tertipu dengan diubah menjadi orang dekat oleh kelicikan, dan kemudian dipenggal oleh yang kuat dari klan licik tanpa curiga. Ada juga banyak orang kuat yang menyelamatkan anggota klan iblis licik dari musuh 1 detik sebelumnya, dan iblis licik yang diselamatkannya menusuk hati dengan belati di detik berikutnya. Itu juga karena inferioritas iblis licik sehingga ras ini dapat dikatakan terkenal di benua semesta. Setelah iblis licik itu mengungkapkan identitas mereka, hasil terbaiknya adalah diasingkan, dan jika hasilnya lebih buruk, sambutlah iblis licik itu. Ini pengejaran yang tak ada habisnya. Setelah menemukan bahwa si jenius yang diselamatkan Luo Chen adalah iblis licik, Zhang Qingxi meningkatkan kewaspadaannya, tidak hanya waspada terhadap si jenius dari klan hantu, tetapi juga terhadap klan iblis licik. Luo Chen tidak menyadari bahwa yang diselamatkannya adalah si jenius dari iblis licik, bahkan jika Luo Chen menyadarinya, dia tidak akan menyesali tindakannya sebelumnya. Karena klan licik itu terkenal, tetapi Luo Chen belum pernah berurusan dengan klan licik sebelumnya, dan inderanya terhadap klan licik hanya ditentukan oleh perbuatan klan licik. Tetapi klan hantu berbeda. Luo Chen bertarung melawan klan hantu yang kuat berkali-kali. Selain itu, klan hantu telah membantu keluarga Xiao berkomplot melawan klan Luo berkali-kali, jadi kebencian Luo Chen terhadap klan hantu secara alami jauh lebih kuat daripada kebencian terhadap iblis licik. Jijik. Jadi belum lagi Luo Chen tidak menyadari bahwa si jenius yang diselamatkannya kali ini adalah si jenius dari klan iblis licik. Bahkan jika Luo Chen menyadari identitas si jenius yang dikepung oleh klan hantu, dia akan memilih untuk menyerang si jenius dari klan hantu. Sementara si jenius dari klan iblis licik itu tertegun oleh Zhang Qingxi, Luo Chen juga melambaikan embrio pedang di tangannya dan menebas salah satu si jenius hantu. Niat membunuh yang mengerikan yang melekat pada embrio pedang itu secara langsung mengikis semangat si jenius hantu, mengubahnya menjadi binatang buas yang brutal yang hanya tahu cara membunuh. Jenius klan hantu itu bermata merah darah, dan dia mengayunkan senjatanya untuk menyerang para ahli klan hantu di sekitarnya, dan setiap gerakan dan gayanya adalah gerakan pembunuh yang kuat. Setiap kali dia menggunakannya, jenius klan hantu itu mengelilinginya dengan kabut hitam. Kabut itu menjadi lebih tipis. Jelas, serangan seperti itu tidak kecil. Inilah fungsi dari keinginan untuk membunuh. Jika Anda tidak bertekad, Anda akan dengan mudah terkikis oleh keinginan untuk membunuh, berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu untuk membunuh, menyerang makhluk-makhluk di sekitarnya tanpa pandang bulu. Dan jenius hantu itu lebih dekat dengan jenius hantu lainnya, jadi pada saat kegilaan, jenius hantu itu menganggap rekannya sebagai target serangan, dan dia bertindak tanpa ampun. Jenius klan hantu yang diserang juga bereaksi dengan cepat, memisahkan diri dari jenius klan hantu itu, dan menatap Luo Chen dengan ekspresi serius. Jenius hantu yang terkikis oleh keinginan untuk membunuh dapat berada di tengah-tengah mereka, tetapi jenius seperti itu dengan mudah terkikis oleh Luo Chen dengan keinginan untuk membunuh, berubah menjadi binatang buas yang hanya tahu tentang membunuh, cukup untuk membuat para jenius hantu yang merasa jiwa mereka unik ini terkejut. Karena para jenius hantu bereaksi cepat, para jenius hantu yang terkikis oleh niat membunuh tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada para jenius lainnya. Mereka dibunuh oleh para jenius hantu dan terbunuh di tempat. Setelah memenggal kepala pembangkit tenaga klan hantu yang terkikis oleh niat membunuh, pembangkit tenaga klan hantu yang tersisa berkumpul bersama, mengawasi Luo Chen dengan waspada. Metode Luo Chen terlalu menakjubkan, mereka tidak tahu kapan Luo Chen akan tiba-tiba melancarkan serangan, jadi mereka tidak berani bersantai sedikit pun, dan mereka bahkan tidak berani menghina Luo Chen lagi. Pertempuran sebelumnya telah menunjukkan bahwa kekuatan Luo Chen jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Pemenggalan Dianbo dan War Abomination sebelumnya di alam rahasia lain hanya mengungkap sebagian dari kekuatan Luo Chen. Mereka mengira Luo Chen telah menghabiskan kartu haul-nya di alam rahasia lain sebelumnya, dan tidak ada kartu haul tersembunyi sama sekali. Dan inilah mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap Luo Chen sebelumnya. Jika kalian tahu bahwa kekuatan Luo Chen begitu menakjubkan, maka mereka pastilah yang pertama kali diperintahkan oleh klan hantu senior jangan sampai berkonflik dengan Luo Chen. Namun, sudah terlambat bahkan jika mereka menyesalinya sekarang. Mereka telah ditahan oleh Luo Chen, dan ada Zhang Qingxi yang menatapnya di sampingnya. Meskipun Zhang Qingxi tidak berani memusatkan seluruh perhatiannya pada mereka karena iblis yang licik,
ada Zhang Qingxi. Duduk di pinggir, mereka tidak punya banyak hal untuk dihadapi. Bagaimanapun, kekuatan Zhang Qingxi juga sangat mencengangkan, salah satu pemuda Jianzhong yang paling menonjol di wilayah pedang, tentu saja, tidak ada keraguan tentang bakatnya. Dan begitu Zhang Qingxi tiba-tiba menyerang mereka, di bawah serangan Zhang Qingxi dan Luo Chen, harapan mereka untuk menang sangat tipis, dan kemungkinan besar akan jatuh di tempat. Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan para jenius klan hantu itu, dan dia tidak peduli. Dengan lambaian embrio pedang di tangannya, tubuh Luo Chen ditutupi dengan cahaya yang kabur. Saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di antara beberapa jenius hantu itu. Di antara para jenius hantu, embrio pedang di tangannya memotong. Kedua jenius klan hantu itu langsung dipotong menjadi dua oleh embrio pedang, dan yang lebih mengerikan adalah bahwa keinginan membunuh ilmu pedang Luo Chen melekat pada embrio pedang di tangan Luo Chen, yang sangat kuat. Meskipun dua jenius hantu yang dipotong menjadi dua oleh Luo Chen bertahan karena Luo Chen tidak mengenai kuncinya, mereka dipengaruhi oleh keinginan membunuh pedang, dan luka-luka mereka ingin sembuh dalam waktu singkat. Itu adalah idiot. Dapat dikatakan bahwa dalam pertempuran berikutnya, kekuatan yang dapat diberikan oleh kedua jenius ras hantu ini sangat terbatas, dan mereka sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Luo Chen. Anak ini, di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, seorang ras hantu yang kuat melihat pemandangan ini, wajahnya sangat jelek, dan matanya bersinar dengan niat membunuh. Salah satu dari dua jenius klan hantu yang baru saja dipukul keras oleh Luo Chen adalah juniornya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Terlebih lagi, Luo Chen telah melawan klan hantu berkali-kali, dan dia telah lama diperhatikan oleh banyak pembangkit tenaga klan hantu, tetapi karena status khusus Luo Chen, banyak pembangkit tenaga klan hantu sulit untuk menghadapi Fu Luo Chen. Tetapi sekarang Luo Chen benar-benar menyerang jenius ras hantu di alam rahasia terbakar, dan juga menyebabkan cedera serius pada generasi mudanya, bagaimana mungkin pembangkit tenaga ras hantu ini tidak marah. Tidak jauh dari sana, Jiruhai memperhatikan pemandangan ini, dan mengarahkan pandangannya ke klan hantu yang kuat dengan ancaman di matanya. Klan hantu yang kuat memperhatikan mata Jiruhai, dan ada api di hatinya, tetapi dia tidak berbicara. Meskipun kekuatan Sekte Pedang tidak dapat dibandingkan dengan raksasa seperti klan hantu, posisi Sekte Pedang sangat luar biasa, dengan keberadaan leluhur pedang dan ketidakbernamaan, ditambah netralitas mutlak Sekte Pedang, ras apapun harus menghadapi Sekte Pedang. Ini karena kekuatan Sekte Pedang tentu tidak sebagus klan besar, tetapi jika Sekte Pedang memutuskan ras mana yang akan jatuh, itu akan cukup untuk membuat kekuatan klan semacam itu meningkat. Bagaimanapun, leluhur pedang ada di luar alam leluhur, dan Wuming juga merupakan puncak alam leluhur. Keberadaan kedua orang ini saja sudah cukup untuk membuat Jianzhong menjadi beban yang signifikan di hati ratusan klan tingkat tinggi di daratan utama. Terlebih lagi, selain leluhur pedang dan yang tak bernama, ada banyak ahli legendaris di Jianzhong, terutama Sekte Pedang Biyun Feng, yang telah menginjakkan kaki di alam legenda yang ekstrim, dan bahkan pernah menghadapi leluhur puncak legendaris. Yang terkuat di dunia sedang dalam pertempuran sengit di bulan Maret tanpa kemenangan atau kekalahan. Sejak pertempuran itu, Jianzhong Biyun Feng telah mundur, dan tidak ada yang tahu alam apa yang telah dia capai sekarang. Oleh karena itu, meskipun klan hantu yang kuat tidak dapat membenci untuk membunuh Jiruhai, dia hanya dapat menahan amarahnya, jika tidak, sangat mungkin Jianzhong akan sepenuhnya menentang klan hantu. Bagaimanapun, membunuh seorang jenius Jianzhong dan mengambil tindakan terhadap tetua agung Jianzhong adalah dua konsep yang berbeda. Hanya memenggal kepala seorang jenius Jianzhong, bahkan jika jenius ini luar biasa, tetapi selama dia belum dewasa, statusnya akan terbatas. Bagaimanapun, seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius. Namun tidak seperti tembakan tetua agung Sekte Pedang, posisi tetua agung Sekte Pedang di Sekte Pedang sangat tinggi, kedua setelah beberapa pembangkit tenaga fosil hidup dari Sekte Pedang dan Master Sekte Pedang yang tidak melihat akhir. Menyerang tetua agung Sekte Pedang, dalam arti tertentu, menyatakan perang dengan Sekte Pedang. Inilah sebabnya mengapa klan hantu yang kuat ini dapat menahan amarahnya. Karena bahkan jika Luo Chen terbunuh, itu hanya akan membunuh seorang jenius Jianzhong. Bahkan jika jenius ini sangat mengejutkan dan cemerlang, bakatnya bahkan sebanding dengan roh-roh jahat yang muncul di zaman keemasan di awal era ini, tetapi bagaimanapun, itu hanya seorang jenius yang belum dewasa. Ketika saatnya tiba,
Jianzong pasti akan marah dan bahkan membuat beberapa pengaturan terhadap klan hantu, tetapi masih ada ruang untuk relaksasi. Tetapi jika Anda memukul Jiruhai, itu sama saja dengan mendeklarasikan perang antara klan hantu dan sekte pedang, benar-benar kehilangan ruang untuk kembali. Melihat ekspresi klan hantu yang kuat, Jiruhai mendengus dan berkata dengan dingin, para jenius dari generasi yang sama akan menyerang Putra Suci. Bahkan jika Putra Suci dikalahkan atau bahkan jatuh, sekte pedang saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun, tetapi jika seseorang menindas yang kecil dengan masalah besar, maka Jianzong saya pasti tidak akan tinggal diam. Kata-kata Jiruhai tidak hanya ditujukan pada klan hantu yang kuat, targetnya adalah yang kuat di sekitarnya. Karena Jiruhai tahu betul bahwa pusat perhatian Luo Chen saat ini terlalu tinggi dan telah lama menjadi duri di mata banyak kekuatan, terutama ras tulang hantu, ras yang memiliki perseteruan fana dengan ras manusia, tidak mungkin melihat Luo Chen tumbuh dewasa. Meskipun posisi sekte pedang menyendiri, tidak mungkin untuk dibandingkan dengan klan besar. Meskipun leluhur pedang dan yang tidak dikenal, ditambah orang-orang kuat yang memiliki sekte pedang di puncak Biyun, dapat sepenuhnya membuat klan besar terbakar, tetapi jika itu adalah klan besar, berurusan dengan sekte pedang dengan seluruh kekuatan Anda juga dapat menghancurkan sekte pedang. Jadi Jiruhai hanya memperingatkan pasukan itu untuk tidak menggertak yang kecil dengan yang besar, dan mengirim generasi tua orang kuat untuk menyerang Luo Chen. Dan ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Jianzong, karena ancaman Luo Chen benar-benar terlalu besar untuk kekuatan lain, terutama pasukan manusia yang bermusuhan, sama sekali tidak mungkin untuk melihat Luo Chen tumbuh dewasa. Jika Jianzong bersikeras melindungi Luo Chen, itu hanya akan membuat pasukan itu memperlakukan Jianzong sebagai objek kehancuran. Oleh karena itu, Jiruhai tidak mengatakan apa-apa sampai mati, apalagi mengatakan bahwa selama dia berani menyerang Luo Chen, dia akan menjadi musuh Jianzong, tetapi mengatakan bahwa selama seseorang dari generasi yang sama dapat mengalahkan atau bahkan membunuh Luo Chen, Jianzong tidak akan. Permisi, mendengar perkataan Jiruhai, sorot mata klan hantu yang kuat itu dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya harap kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini, dan jangan datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kematian anak suci sekte pedangmu di tangan jenius klanku. Klan hantuku hanya menghormati leluhur pedang, jadi aku lebih pemaaf terhadap sekte pedang, tetapi itu tidak berarti bahwa klan hantuku takut pada sekte pedang. Jiruhai tersenyum dan tidak berbicara. Di antara rekan-rekannya, dia tidak berpikir ada yang bisa mengancam Luo Chen, terutama ada pelindung naga api penyucian di samping Luo Chen. Selama Luo Chen tidak bodoh, dia tidak akan menghadapi krisis hidup dan mati. Mungkin ada seorang jenius dari generasi yang sama yang dapat mengalahkan Luo Chen, tetapi jika kamu ingin membunuh Luo Chen, itu hanyalah mimpi. Luo Chen, yang berada di alam rahasia api terbakar, tentu saja tidak mengetahui situasi di luar, dan dia bahkan tidak mengetahui permainan antara klan hantu yang kuat dan Jiruhai. Setelah melukai kedua jenius hantu itu dengan parah, Luo Chen bahkan lebih kuat dan tak kenal ampun, dan serangannya menjadi lebih ganas, dan dengan kekuatannya sendiri, dia menekan 4 jenius hantu yang tersisa untuk hanya menangkis. Dan Zhang Qingxi di samping juga mengurangi perhatiannya pada klan hantu yang kuat, dan mengalihkan perhatiannya ke para jenius dari klan licik, matanya penuh dengan kewaspadaan. Beberapa jenius dari iblis licik ditatap oleh Zhang Qingxi. Mereka juga sedikit tidak nyaman. Mereka terkekeh 2 kali, dan berdiri di sana tanpa bergerak. Jika mereka ingin memanfaatkan keuntungan sebelumnya, mengambil kesempatan untuk menyerang Luo Chen dan jenius klan hantu, untuk memusnahkan mereka semua sekaligus, dan untuk mengambil token di tangan mereka, mereka tidak memiliki pemikiran ini saat ini. Jenius ras hantu yang mampu menekan mereka sampai mati sepenuhnya ditekan oleh Luo Chen bahkan tanpa badai sekecil apapun di tangan Luo Chen. Kekuatan mereka tidak sebaik para jenius hantu, jika Luo Chen menyerang mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Terlebih lagi, selain Luo Chen, ada juga Zhang Qingxi yang menatapnya. Kemampuan Zhang Qingxi untuk berjalan bersama Luo Chen secara alami dapat dibayangkan. Seperti kata pepatah, jika naga tidak hidup bersama ular, dan dapat menjadi teman Luo Chen, dan membiarkan Luo Chen mempercayai kejeniusan di punggungnya, bagaimana mungkin kekuatannya menjadi lemah? Jika mereka menyerang Luo Chen, saya khawatir Zhang Qingxi akan menekan mereka semua sebelum serangan mereka jatuh pada Luo Chen. Oleh karena itu, meskipun para jenius dari iblis licik ini serakah terhadap Luo Chen dan token pada para jenius hantu,
alasan mereka masih memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang paling tepat dan tidak mengambil tindakan terhadap Luo Chen. Segera, jenius hantu yang ditekan oleh Luo Chen benar-benar kehilangan pikiran untuk melawan, dan bersama-sama memaksa Luo Chen kembali, dan kemudian melarikan diri langsung ke kejauhan. Luo Chen tidak mengejar, tetapi jatuh tepat di depan para jenius dari iblis licik, dan warna yang tidak dapat dijelaskan melintas di matanya. Kejeniusan para iblis licik itu diperhatikan oleh Luo Chen, jantungnya berdebar kencang, dan hatinya terasa sedikit gugup. Tatapan mata Luo Chen terlalu tajam, yang membuat mereka samar-samar merasa bahwa Luo Chen telah melihatnya. Sebelum klan iblis licik menjadi lebih sadar, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Luo atas bantuannya. Seorang jenius dari klan iblis licik bertemu pandang dengan Luo Chen dan menggigit kepalanya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya, Luo Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, saya hanya berselisih dengan klan hantu, saya tidak ingin membuat klan hantu menjadi lebih baik. Setelah mendengar kata-kata Luo Chen, Yue Jueqian dan beberapa jenius licik lainnya diam-diam menghela napas lega, tetapi suara Luo Chen terdengar lagi sebelum mereka dapat berbicara. Tetapi kebetulan saja selain berselisih dengan klan hantu, saya juga tidak memiliki perasaan yang baik terhadap para iblis licik. Yue Jueqian dan para jenius dari klan iblis licik mengubah ekspresi mereka ketika mereka hendak mengarahkan pandangan mereka pada Luo Chen, tetapi mendapati bahwa Luo Chen sedang menatap mereka dengan ejekan yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Apa maksud Tuan Luo? Melihat ekspresi Luo Chen sebelum menyadarinya, firasat buruk muncul di hatinya, tetapi dia menahan diri dan bertanya. Jika orang di depannya bukan Luo Chen, jika bukan karena kejeniusan Luo Chen yang dengan mudah mengalahkan klan hantu sebelumnya, semakin dia menyadari bahwa klan itu tidak akan pernah begitu patuh. Alasan mengapa dia bersikap begitu patuh sebagian besar karena kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Luo Chen tadi, mereka sama sekali tidak dapat melawan. Serahkan semua token kalian, Luo Chen melirik Yu Jue, nadanya tenang. Dia tidak peduli dengan pikiran para jenius dari klan iblis licik, klan ini sudah terkenal. Luo Chen juga tidak disukai oleh klan ini, jika bukan karena para jenius dari klan hantu yang mengepung klan ini, Luo Chen tidak akan pernah membantu. Namun, meskipun Luo Chen telah mengalahkan para jenius klan hantu, dia tidak bisa begitu saja membiarkan para jenius klan iblis yang licik ini pergi. Kamu, seorang jenius dari klan iblis yang licik menatap Luo Chen dengan wajah dingin. Para jenius dari klan hantu mengepung mereka dan ingin mengambil token dari mereka. Awalnya dia melihat para jenius dari klan hantu dikalahkan. Dia pikir dia akan bisa melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah serigala yang diusir tetapi dibawa kembali. Harimau, dibandingkan dengan para jenius dari ras hantu, Luo Chen tidak diragukan lagi lebih mengancam bagi mereka. Lagi pula, selain Luo Chen, yang dapat dengan mudah mengalahkan para jenius dari klan hantu, ada juga kekuatan yang tidak diketahui Zhang Qingxi yang menatapnya. Keluarkan token dan berikan semuanya kepada Tuan Luo. Sebelum aku merasa lebih canggung, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Karena begitu terancam oleh Luo Chen, dia juga sangat dirugikan, tetapi bentuknya lebih kuat daripada manusia. Dia tahu betul bahwa mereka tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar dengan Luo Chen. Dengan kekuatan Luo Chen, mereka dapat sepenuhnya mengendalikan mereka dan mengambil token dari mereka. Kalau begitu, mereka mungkin juga menyerahkan token secara langsung, sehingga mereka dapat menyimpan sebagian kekuatan mereka untuk menemukan token lain atau bahkan menjarah token di tangan para jenius lainnya. Meskipun para jenius dari iblis licik itu tidak berdamai, mereka masih mematuhi perintah Yue Jueqian dan dengan jujur mengambil token yang telah mereka peroleh sebelumnya dan menyerahkannya kepada Luo Chen. Luo Chen menyimpan token itu, mengangguk ke Zhang Qingxi, dan mereka berdua langsung melarikan diri ke kejauhan. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, si jenius dari klan iblis licik itu menatap dengan getir ke arah kepergian Luo Chen, dengan kilatan pembunuh di matanya, lalu menyapu ke arah yang berlawanan dengan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Setelah meninggalkan jarak tertentu, Luo Chen dan Zhang Qingxi melambat perlahan, dan Zhang Qingxi bertanya, Junior, mengapa kamu tidak melenyapkan saja para jenius dari iblis licik itu? Zhang Qingxi tidak percaya bahwa Luo Chen tidak mengerti prinsip memotong rumput dan mencabutnya. Mereka memaksa para jenius dari iblis licik itu untuk menyerahkan token. Mereka tidak diragukan lagi memiliki permusuhan dengan para jenius dari iblis licik itu.
Zhang Qingxi percaya bahwa selama para jenius dari iblis licik itu menemukan kesempatan, mereka pasti akan langsung menyerangnya dan Luo Chen. Meskipun dia tidak berpikir bahwa para jenius dari iblis licik itu dapat mengancamnya dan Luo Chen, dia khawatir tentang hal itu, bagaimanapun juga, itu bukanlah hal yang menyenangkan. Mengapa mereka dilenyapkan? Luo Chen tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, dan senyum tipis melintas di matanya. Jika mereka disingkirkan, di mana kita akan memotong daun bawang? Memotong daun bawang. Zhang Qingxi tertegun sejenak, dan kemudian bereaksi, menatap mata Luo Chen yang penuh dengan warna aneh. Adik muda, apakah ini sedikit? Zhang Qingxi terdiam sejenak sebelum berkata, agak terlalu kejam. Awalnya dia ingin mengatakan apakah pendekatan ini terlalu murahan, tetapi setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menahan kata, murahan. Luo Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata itu. Kakak senior ingin mengatakan bahwa pendekatan ini terlalu murahan, kan? Zhang Qingxi terdiam beberapa saat, dan tidak berbicara, yang dianggap sebagai persetujuan. Ide Luo Chen sebenarnya sangat sederhana, yaitu menggunakan para jenius dari klan iblis licik sebagai alat untuk membantu menjarah token di tangan para jenius lainnya. Mempertahankan para jenius dari klan iblis licik sama saja dengan menggunakan tangan mereka untuk menjarah token di tangan para jenius lainnya. Zhang Qingxi percaya bahwa karena Luo Chen memiliki rencana seperti itu, dia pasti telah meninggalkan orang-orang kuat dari klan licik sejak awal, sehingga dia dapat dengan mudah melacak para jenius dari klan licik. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Luo Chen tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat Zhang Qingxi tidak berbicara, dan berkata, lagi pula, para jenius yang dapat berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus tidaklah lemah. Bahkan jika kita ingin mengalahkan mereka, itu akan menghabiskan banyak biaya. Tangan dan kaki, butuh waktu terlalu lama untuk menjarah token di tangan mereka. Dan tipu daya dari klan iblis licik saja adalah satu-satunya di dunia. Itu benar-benar seperti ikan di alam rahasia yang membakar ini. Sangat mudah untuk menipu para jenius lain dan mengambil kesempatan untuk merebut token dari mereka. Dibandingkan dengan berurusan dengan para jenius lainnya, berurusan dengan para jenius dari iblis licik tidak diragukan lagi lebih mudah. Dalam hal ini, saya tentu harus memilih kesemek yang lembut. Petik 2. Ini juga alasan mengapa Luo Chen meninggalkan klan iblis licik, karena dibandingkan dengan para jenius lainnya, para jenius klan iblis licik dapat menipu sebagian besar para jenius di alam rahasia terbakar berdasarkan teknik penyamaran mereka yang luar biasa. Menunggu kesempatan untuk merebut tangan para jenius itu. Token. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang efisiensi penjarahan token, efisiensi para jenius dari iblis licik jauh lebih tinggi daripada dia dan Zhang Qingxi. Dalam keadaan ini, bagaimana mungkin Luo Chen meletakkan alat yang sangat berguna itu sendiri dan menghabiskan waktu dan energi untuk menemukan dan menjarah token di tangan para jenius lainnya? Zhang Qingxi hanya menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, tetapi tidak banyak bicara, dan dengan jujur mengikuti Luo Chen, dan keduanya berjalan menuju tempat lain. Hanya saja mereka berdua tidak tahu bahwa tindakan mereka sebelumnya menyebabkan banyak diskusi di antara para pejuang di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus. Anak ini terlalu sombong, jadi dia melepaskan para jenius dari klan iblis yang licik. Tetua di satu sisi tanah suci berbicara, dengan sedikit ketidakpuasan dalam kata-katanya. Para jenius dari tanah suci tempat dia berada memiliki konflik dengan para jenius dari klan iblis yang licik, dan para jenius dari klan iblis yang licik mengambil token dan menyingkirkannya. Dia sedikit senang ketika dia melihat Luo Chen merebut token dari para jenius dari klan iblis yang licik, tetapi ketika dia melihat bahwa Luo Chen membiarkan para jenius dari klan iblis yang licik itu dengan mudah melepaskannya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Para jenius dari klan iblis yang licik itu pandai menyamar. Kali ini anak itu dapat dengan mudah menganiaya para jenius dari klan iblis yang licik, tetapi itu hanya karena mereka terekspos ke kelopak mata anak itu terlebih dahulu, dan tidak ada cara untuk menggunakan cara lain, jadi anak itu melepaskannya begitu saja. Setelah para jenius dari klan iblis yang licik itu, saya khawatir para jenius dari klan iblis yang licik itu akan diperhitungkan. Seseorang di sebelahnya mengangguk tanda setuju, dan berkata, menurutku anak itu tidak pernah menderita iblis licik, jadi dia sangat sombong. Awalnya, kupikir anak ini tidak lemah dan mungkin akan memenangkan tempat yang bagus di konferensi Roh Kudus ini, tetapi sekarang tampaknya tergantung.
Jika anak ini secara tidak sengaja diperhitungkan oleh kejeniusan iblis licik, sangat mungkin akan langsung tersingkir. Menurutku itu belum tentu. Karena keturunan keluarga Luo berani melepaskan para jenius dari klan iblis licik, mereka harus percaya diri dan tidak takut akan balas dendam oleh para jenius klan iblis licik. Ada seorang prajurit di sampingnya yang tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas, tetapi suaranya tidak menyebabkan terlalu banyak orang untuk menanggapi. Karena pusat perhatian Luo Chen terlalu tinggi, dan dia telah mengalahkan terlalu banyak jenius, dan sekarang setelah Luo Chen melakukan kesalahan, orang-orang ini tentu tidak akan membiarkan kesempatan ini untuk mengejek Luo Chen. Kalau tidak, jika Luo Chen tampil terlalu baik, bagaimana ini akan membuat para jenius dari kekuatan mereka menangani diri mereka sendiri. Jiruhai tentu saja mendengar komentar-komentar ini, dan sedikit ejekan melintas di matanya, tetapi dia tidak berbicara. Meskipun tindakan Luo Chen sebelumnya disembunyikan, tindakan itu tidak dapat disembunyikan dari matanya. Ketika Luo Chen menerima token dari Yue Jueqian, kilatan cahaya pedang di tangannya jelas milik paviliun buku koleksi Jianzong. Sebuah teknik rahasia yang disebut, mencari jejak dan pedang. Teknik rahasia itu hanya memiliki satu fungsi, yaitu melacak. Makhluk yang tertarik oleh pedang yang ditanam akan terlihat oleh penggunanya selama mereka berada dalam jarak 1000 mil dari penggunanya. Pada saat Luo Chen menanam pedang pencarian jejak yin di tubuh Yue Jueqian, Jiruhai telah menebak pikiran Luo Chen. Anak ini perhatian sekali, jarang sekali. Tetua Miao Mianfeng juga memperhatikan gerakan kecil Luo Chen. Meskipun dia tidak mengenali pedang pencari jejak Luo Chen, dia dapat menebak bahwa ini adalah pukulan punggung Luo Chen untuk bertahan melawan Yuxi. Selama pukulan punggung Luo Chen tidak ditemukan oleh Yue Jian, kejeniusan iblis licik tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Luo Chen. Bagaimanapun, klan iblis licik paling ahli dalam berpura-pura menyerang. Jika klan iblis licik terkena persepsi orang lain terlebih dahulu, dan setelah kehilangan keuntungan dari serangan diam-diam, kekuatan bertarung klan iblis licik hanya dapat dianggap rata-rata di alam yang sama. Dalam keadaan ini, mustahil bagi iblis licik untuk menimbulkan ancaman bagi Luo Chen dan Zhang Qingxi. Jika tetua Miao Mifeng tahu bahwa pukulan punggung Luo Chen bukan untuk bertahan melawan kejeniusan iblis licik, tetapi untuk melacak kejeniusan iblis licik, saya tidak tahu seperti apa ekspresinya. Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak mengetahui tentang diskusi dari dunia luar. Mereka segera meninggalkan dataran api dan memasuki hamparan pegunungan api. Dan pada saat mereka memasuki pegunungan api, Luo Chen dan Zhang Qingxi melangkah bersama dan saling menatap, warna keterkejutan melintas di mata mereka. Adik muda, apakah kamu merasakannya? Zhang Qingxi bertanya kepada Luo Chen dengan suara rendah. Luo Chen mengangguk ringan, dan berkata dengan ekspresi lega, saya mengerti mengapa ras Roh Kudus bersedia membuka api yang membara. Setelah mengetahui bahwa seorang leluhur ras Roh Kudus secara pribadi telah mengubah lokasi konferensi Roh Kudus ke alam rahasia yang membara, Luo Chen memiliki tebakan samar di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa sebelumnya, jadi dia tidak dapat memastikan tebakannya di dalam hatinya. Tetapi pada saat dia menginjakkan kaki di pegunungan api, Luo Chen memastikan tebakannya di dalam hatinya. Saya juga mengerti, Zhang Qingxi mengangguk, nadanya agak samar. Dia juga menebak mengapa suku Roh Kudus bersedia membuka misteri yang membakar kali ini. Karena identitasnya dan Luo Chen sebagai tuan dari para keturunan telah terungkap. Yang tidak dapat dipastikannya sekarang adalah apakah dia dan Luo Chen sama-sama terbongkar, atau hanya satu dari mereka yang terbongkar. Tanpa diduga, masih ada keberadaan klan Roh Kudus yang memperhatikan konferensi Roh Kudus. Luo Chen tersenyum, dan berkata kepada Zhang Qingxi, namun, karena klan Roh Kudus bersedia membuka alam rahasia api yang membara, tidaklah jahat untuk memikirkannya. Luo Chen tidak khawatir bahwa ras Roh Kudus itu jahat. Bagaimanapun, dia tahu bahwa penguasa itu ada dan mengenalinya atau Zhang Qingxi yang merupakan penguasa penerus. Sama sekali tidak mungkin mengambil risiko menyinggung penguasa alam untuk mendominasi penerus. Zhang Qingxi juga mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dia tahu betapa terpisahnya kekuatan alam yang mendominasi itu, dan juga mengerti betapa kuatnya pencegahan dari dua kata mendominasi ini. Karena seseorang dari ras Roh Kudus telah menemukan identitasnya dan Luo Chen sebagai keturunan yang berkuasa, maka ras Roh Kudus tidak boleh memiliki nyali untuk menamparnya dan Luo Chen. Ayo masuk dan lihat. Aku tidak tahu tuan mana yang tertinggal,
Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi, dan kemudian berjalan menuju kedalaman pegunungan api. Zhang Qingxi tidak ragu-ragu ketika dia melihat ini. Mengikuti Luo Chen, kedua sosok itu dengan cepat menghilang di gunung api. Di kedalaman kota Dewa Ras Roh Kudus, seorang lelaki tua tidak bisa menahan senyum sedikit ketika dia melihat pemandangan di tirai cahaya. Semoga kalian bisa mendapatkan kesempatan itu dengan lancar. Lelaki tua dari Ras Roh Kudus itu melihat pemandangan di tirai cahaya dan bergumam. Meskipun melepaskan kesempatan yang ditinggalkan oleh penguasa membuatnya merasa sangat sakit, dia tahu betul bahwa mengandalkan kekuatan suku Roh Kudus saja untuk mendapatkan kesempatan itu hanyalah angan-angan. Jika melepaskan kesempatan itu, Ras Roh Kudus mungkin masih bisa mendapatkan sedikit cahaya Luo Chen dan Zhang Qingxi. Meskipun mereka tidak bisa makan daging, mereka masih bisa minum seteguk atau 2 teguk sup. Tidak hanya itu, setelah mendapatkan kesempatan itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak bisa melupakan kebaikan yang diberikan oleh Ras Roh Kudus. Dalam arti tertentu, kebaikan ini tidak lebih ringan dari kesempatan yang ditinggalkan oleh tuannya. Oleh karena itu, meskipun melepaskan kesempatan ini membuat lelaki tua itu cukup sakit, tetapi setelah menemukan identitas Luo Chen dan Zhang Qingxi sebagai pewaris penguasa, lelaki tua itu tidak ragu untuk membuka alam rahasia yang terbakar dan menggunakannya sebagai tempat untuk konferensi Roh Kudus. Di dalam alam rahasia pembakaran, Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan cepat menembus pegunungan api, dan akhirnya muncul di sebuah lembah kosong. Tidak seperti tempat lain di pegunungan di mana api menyala di mana-mana, di lembah tempat Luo Chen dan Zhang Qingxi berada, selain api biru es yang perlahan berdetak, tidak ada api di sekitarnya. Tuan mana yang meninggalkan metode ini? Melihat api biru es yang berdetak, mata Luo Chen memadat, dan dia diam-diam menebak. Menurut berita yang dia terima dari Zhenwu, hanya ada 6 tuan di alam dominasi. Kecuali Tuan Suci Utama Heitan, yaitu Xiao Tian Senior, 5 yang tersisa adalah Tuan Pedang, Tuan Pembunuh, dan Tuan Kehancuran, Tuan Cahaya dan Tuan Kegelapan. Di antara mereka, Luo Chen, Tuan Pedang, tahu betul. Leluhur pedang adalah jiwa Tuan Pedang, dan Zhang Qingxi menjadi pewaris Tuan Pedang. Luo Chen dapat yakin bahwa api biru es bukanlah pedang. Tulisan tangan, tuannya, adapun 4 master dari master pembunuhan, master kehancuran, master cahaya, dan master kegelapan, tampaknya mereka tidak pandai dalam metode pengendalian api semacam ini. Mungkinkah senior Xiao Tian meninggalkan api ini? Luo Chen mengangkat alisnya dan menebak dalam hatinya. Jangan menebak, ini adalah Burning World Burning Flame yang ditinggalkan oleh Sateret Lord. Saat Luo Chen diam-diam menebak dalam hatinya, suara Heitan tiba-tiba terdengar di telinga Luo Chen. Burning World Burning Flame. Luo Chen tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang api semacam ini, dan tidak ada yang disebut Burning World Burning Flame di Heaven and Earth Spirit Fire. Kamu belum pernah mendengar bahwa api pembakaran dunia yang terbakar itu normal? Seolah-olah dia telah memperhatikan pikiran Luo Chen, suara Heitan terdengar lagi. Dengan martabat tertentu, api pembakaran dunia yang terbakar berada di luar keberadaan api surgawi. Salah satu dari 3 api leluhur besar di benua semesta, hanya mereka yang memiliki dominasi kuat yang dapat mengendalikannya. 3 api leluhur, api pembakaran dunia dan api pembakaran dikendalikan oleh penguasa kehancuran, api emas penciptaan dikendalikan oleh penguasa cahaya, dan Jingxian Huo dikendalikan oleh Tuan. Hati Luo Chen terguncang ketika dia mendengar kata-kata Heitan. Dia selalu berpikir bahwa api langit adalah api pamungkas langit dan bumi, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada 3 api leluhur di atas api langit. Dan hanya yang kuat dalam dominasi yang dapat menguasainya. Saya khawatir bukan hanya dia, bahkan mereka yang kuat di benua semesta, hanya sedikit orang yang tahu keberadaan 3 api leluhur. Di samping Luo Chen, Zhang Qingxi juga tampak terkejut. Jelas bahwa dia juga telah menerima informasi yang relevan dari Zhenwu dan Qing Yi. Adik muda, apakah kita ingin masuk dan menjelajah? Zhang Qingxi melihat dunia yang terbakar di lembah dan berkata kepada Luo Chen. Dia mengetahui tentang keberadaan 3 api leluhur besar dari Zhenwu, dan juga mempelajari sebagian informasi tentang penguasa yang hancur yang bertanggung jawab atas api pembakaran dunia yang terbakar. Di antara 6 kekuatan alam dominasi, dominasi penghancuran adalah yang paling kasual, dan peluang yang ditinggalkannya mungkin mematikan, atau mungkin tidak ada bahaya. Tetapi tidak peduli apakah peluang ini berbahaya atau tidak, Zhang Qingxi dapat yakin bahwa peluang yang ditinggalkan oleh kehancuran penguasa pasti sangat kaya, bahkan untuknya dan keturunan penguasa Luo Chen.
Tentu saja ingin masuk dan melihat-lihat, kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar ini. Menghadapi peluang yang ditinggalkan oleh penguasa yang kuat dari dominasi, Luo Chen tidak dapat dengan mudah melewatkannya. Jika memang begitu, mari kita masuk dan melihat. Zhang Qingxi juga melepaskan keraguan di hatinya ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Baginya, selama Luo Chen membuat keputusan, maka dia tidak perlu terus berjuang. Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berjalan langsung menuju Fen Shizuoyan yang sedang memukul. Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen. Saat keduanya mendekat, Fen Shizuoyan berubah menjadi lingkaran. Riak menelan keduanya secara langsung. Dan saat kedua sosok itu menghilang, kedua sosok itu juga hilang di tirai cahaya. Jelas, meskipun token yang dibuat oleh Roh Kudus memiliki kemampuan untuk memproyeksikan, itu dapat menunjukkan situasi di alam rahasia yang terbakar. Untuk metode yang ditinggalkan oleh seorang master, metode suku Roh Kudus sama sekali tidak cukup. Ketika Jiruhai melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi tiba-tiba menghilang di tirai cahaya, hatinya juga gugup, tetapi berpikir bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi telah mengambil inisiatif untuk mendekati api yang menyala. Hati Jiruhai sedikit tenang. Meskipun dia tidak tahu isi pembicaraan Luo Chen dan Zhang Qingxi, dilihat dari penampilan keduanya, mereka tahu detail dunia yang terbakar. Dalam hal ini, keduanya tetap memilih untuk mendekat secara aktif, jadi pasti ada yang salah. Kepastian kecil tidak akan terjadi. Di kedalaman kota ilahi ras Roh Kudus, beberapa monster tua ras Roh Kudus melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang ke dalam api yang menyala-nyala, dan wajah mereka juga menunjukkan kegembiraan. Tanpa diduga, selain keturunan keluarga Luo, gadis kecil Jianzong juga merupakan keturunan yang berkuasa. Monster tua dari suku Roh Kudus tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi. Dengan cara ini, mereka seharusnya dapat memulai warisan dari penguasa yang hancur. Mereka belum menemukan identitas Zhang Qingxi sebagai penerus penguasa sebelumnya, dan baru setelah melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi menghilang dalam api yang membara, mereka menemukan bahwa Zhang Qingxi juga merupakan penerus penguasa. Dan alasan mengapa mereka dapat menebak identitas Zhang Qingxi juga sangat sederhana, yaitu, selain makhluk yang mendominasi ruang, hanya makhluk yang telah memperoleh warisan dari penguasa kehancuran yang dapat memasuki ruang di dalam dunia yang terbakar. Jika orang lain mendekat, mereka hanya akan dibakar menjadi abu oleh dunia yang terbakar. Dan sebagian dari warisan penguasa yang hancur pernah dikendalikan oleh suku Roh Kudus, tetapi dengan jatuhnya kejeniusan generasi suku Roh Kudus yang menguasai warisan penguasa yang hancur secara tak terduga, warisan penguasa yang hancur yang diwariskan dalam suku Roh Kudus juga terputus. Sekarang jika Anda ingin memasuki bagian dalam api yang membara dunia, hanya ada keturunan dari para penguasa lainnya. Kedua ahli waris penguasa harus dapat membuka warisan. Monster suku roh suci tua di sebelahnya mengangguk, dengan beberapa harapan di matanya. Tersembunyi di dunia yang terbakar dan api yang menyala adalah warisan penguasa yang hancur. Hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang berita ini. Bahkan ras Roh Kudus yang kuat yang memerintahkan api yang menyala untuk menjadi tempat konferensi Roh Kudus tidak mengetahui berita ini. Itu juga keputusan mereka untuk menggunakan alam rahasia terbakar sebagai tempat konferensi Roh Kudus. Suku Roh Kudus yang kuat hanya berkhotbah untuk mereka. Keturunan keluarga Luo dan gadis kecil dari Sekte Pedang sudah menjadi ahli waris kekuasaan, bahkan jika warisan dominasi yang hancur dibuka, mereka tidak dapat mewarisinya. Monster suku roh tua di sebelahnya tertawa. Pada saat itu, suku roh suci sayalah yang akan dapat pertama mewarisi warisan tuan yang hancur. Hanya saja kita menggunakan keturunan keluarga Luo dan gadis kecil Jianzong dengan cara ini, dan mungkin itu akan membangkitkan ketidakpuasan mereka, kata monster tua dari suku Roh Kudus di sebelahnya, tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Luo Chen dan Zhang Qingxi memiliki identitas khusus. Jika mereka dibenci oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi, itu juga akan sangat merugikan ras Roh Kudus. Di ruang internal Burning World Burning Flame, selain warisan penguasa yang hancur, ada juga banyak peluang yang tersembunyi. Keturunan keluarga Luo tidak bisa mengambil warisan penguasa yang hancur, tetapi mereka dapat mengambil hal-hal lain. Hal-hal itu digunakan sebagai kompensasi. Mereka tidak akan merasa tidak puas jika mereka ingin datang. Jika mereka benar-benar tidak puas, monster tua suku Roh Kudus yang berbicara menggertakkan giginya dan berkata dengan ekspresi menyakitkan, kalau begitu berikan mereka hal itu sebagai kompensasi. Di alam rahasia api yang menyala, di dalam dunia api yang menyala, Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam
muncul. Mereka tidak tahu diskusi internal keluarga Roh Kudus, dan mereka tidak punya waktu dan energi untuk memperhatikan hal-hal itu. Karena saat mereka memasuki ruang internal api yang membara dunia, mereka dikelilingi oleh makhluk api yang tak terhitung jumlahnya. Saya mengerti mengapa keluarga Roh Kudus menyebut alam rahasia itu sebagai alam rahasia yang menyala. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk berkata, melihat makhluk api aneh di sekitar. Alam rahasia yang membara ini diciptakan oleh api yang membara dunia, dan seluruh alam rahasia yang membara hanya ada untuk melayani api yang membara dunia. Dibandingkan dengan makhluk api di ruang internal api yang membara dunia, makhluk api di alam rahasia yang membara hanya dapat dianggap sebagai pediatri. Hati-hati, bagaimanapun juga, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh seorang guru. Saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Luo Chen melirik makhluk api di sekitarnya, dan langsung mengeluarkan embrio pedang di belakang punggungnya, dan berkata kepada Zhang Qingxi. Zhang Qingxi mengangguk, dan pedang Suang Yin muncul di tangannya dengan ekspresi serius. Dia juga tahu detail ruang ini. Ini adalah ruang dominasi yang sama dengan ruang dominasi yang ditinggalkan oleh penguasa pedang yang dia kuasai. Itu dari tangan seorang penguasa alam dominasi. Dominasi itu menyendiri, dan metode yang mereka tinggalkan sama sekali di luar jangkauan orang biasa. Bahkan jika dia dan Luo Chen adalah keturunan dominasi, tidak mungkin membayangkan betapa menakjubkannya metode dominasi. Itulah sebabnya Zhang Qingxi tidak berani mengambil sedikit pun kecerobohan, karena bahkan jika mereka adalah tuan dan pewaris, harga yang harus mereka bayar untuk kecerobohan di tempat seperti itu akan sangat berat, dan mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka secara langsung. Menurut pernyataan Heitan, ini seharusnya menjadi tempat di mana penguasa penghancur meletakkan warisan. Luo Chen melihat sekeliling, melihat makhluk api, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, makhluk api itu seharusnya mirip dengan Heitan dan Qin Yi. Sama-sama ada. Heitan adalah penjaga ruang dominasi yang dimilikinya, dan Xing Yi serta Zhen Wu juga merupakan penjaga ruang dominasi yang ditinggalkan oleh ahli pedang. Ruang dominasi di depannya kosong kecuali makhluk api di depannya, jadi Luo Chen pasti menebak seperti itu. Wah, tebakanmu benar, ahli suci telah menemukan pewaris yang baik. Makhluk api di sekitarnya tiba-tiba terpisah, dan seorang pemadam kebakaran perlahan berjalan keluar dari belakang, memancarkan tekanan yang mencengangkan. Ruang ini memang berisi warisan yang ditinggalkan oleh tuanku yang menghancurkan tuan, tetapi kalian berdua adalah pewaris tuan lainnya, warisan ini tidak berguna bagi kalian. Pria api itu memandang Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi karena kalian bisa masuk ke sini, ini juga kesempatan kalian. Selama kalian bisa lulus ujian yang ditinggalkan oleh Tuan, kalian dapat memilih salah satu dari hal-hal lainnya kecuali warisan Tuan. Ambillah. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak terlalu terkejut ketika mereka mendengar itu, betapa berharganya warisan dominasi, dan tidak mungkin bagi orang yang sama untuk menjadi warisan dari dua dominator. Oleh karena itu, mereka tidak pernah berpikir untuk mendapatkan warisan dari dominasi yang hancur dari awal hingga akhir. Mereka memasuki ruang ini hanya untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan beberapa harta yang berguna bagi mereka. Saya tidak tahu ujian apa yang ditinggalkan oleh Domination of Sateret. Tolong jelaskan, Luo Chen memandang pria yang terbakar dan melamar dengan sungguh-sungguh. Jika mereka bisa mendapatkan beberapa informasi dari populasi api, niscaya akan lebih mudah bagi mereka untuk mengujinya nanti. Bagaimanapun, metode seorang master, bahkan Luo Chen tidak berani meremehkannya sedikitpun. Ujian yang ditinggalkan oleh master sangat sederhana. Burning Man menunjuk ke makhluk api di sekitarnya, dan berkata dengan ringan, kalian akan tahu jika bertanya kepada mereka. Luo Chen tertegun sejenak, dan tatapannya menyapu makhluk api di sekitarnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapan makhluk api itu tidak selambat makhluk api di alam rahasia yang membara. Tatapan makhluk api ini sangat cerdas, bahkan dapat merasakan emosi yang berbeda darinya. Ini adalah roh api. Luo Chen ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan heran. Roh api, itu adalah elf yang dapat dilahirkan di tempat aneh tempat roh api surga dan bumi dilahirkan. Tubuh roh unsur murni semacam ini sangat langka. Melihat seluruh benua semesta, mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk melihat roh api lahir. Dan di ruang internal Burning World Burning Flame, ada begitu banyak roh api. Jika berita ini menyebar, saya khawatir semua prajurit yang mempraktikkan teknik atribut api atau memiliki tubuh roh atribut api akan tergila-gila padanya. Lagi pula,
jika Anda dapat menandatangani kontrak dengan roh api dan meminjam kekuatan roh api, kekuatan para prajurit yang mempraktikkan teknik atribut api atau memiliki tubuh roh atribut api akan langsung berlipat ganda. Ya, ini semua adalah roh api. Pria api itu mengangguk dan berkata dengan nada tenang, "Nak, kamu tidak perlu terkejut. Bagaimanapun, ini adalah ruang dalam api leluhur yang agung. Sangat mudah untuk membiarkan beberapa roh api. Setelah Anda mewarisi Jingxian Huo di tangan orang suci di masa depan, Anda tidak akan terkejut." Petik 2. Luo Chen terdiam beberapa saat, dan menatap roh api humanoid. Tepat saat dia hendak berbicara, roh api humanoid itu bergegas di depannya dan berkata, "Ujianku sangat sederhana, kalahkan saja aku." Saat berbicara, roh api humanoid itu memancarkan napas seorang petapa bela diri puncak, dan karena lingkungan sekitar dan kekhususan roh api itu, meskipun roh api humanoid ini hanyalah seorang petapa bela diri puncak, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Raja Suci manapun atau bahkan keberadaan alam guru suci. Mulut Luo Chen berkedut, meskipun dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri, dan setelah memiliki labu semesta, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan menguras dirinya sendiri secara langsung dengan melemparkan 9 tebasan pemecah jiwa, tetapi meskipun begitu, akan sulit baginya untuk menandinginya. Roh api bersaing dengan kekuatan yang melampaui Wu Sheng. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata roh api humanoid itu, Luo Chen langsung mengalihkan sasarannya. Zhang Qingxi di samping tidak dapat menahan tawa 2 kali ketika dia melihat ini. Dia jarang melihat Luo Chen mengempis. Melihat Luo Chen menatapnya, Zhang Qingxi tersenyum dan menatap bola api yang ada di dekatnya. "Ujianku tidak sulit. Aku pernah dipukuli oleh bajingan 5 tahun lalu. Selama kau mengalahkan bajingan itu untukku, itu dianggap telah lulus ujianku." Bola api itu bergetar 2 kali, mengeluarkan suara kekanak-kanakan yang renyah. "Dengan siapa aku akan berhadapan?" Zhang Qingxi menjadi tertarik ketika mendengar kata-kata itu, menatap bola api itu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Itu bajingan itu." Ada api yang mengembun di depan bola api itu, dan akhirnya sebuah tangan pendek terbentuk, menunjuk ke petugas pemadam kebakaran yang muncul di awal, dan kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan. Wajah Zhang Qingxi tiba-tiba menjadi gelap, dan napas yang dikeluarkan petugas pemadam kebakaran itu sangat mengejutkan, dan dia sama sekali tidak dapat menghadapinya. Bola api ini benar-benar membuatnya menghadapi petugas pemadam kebakaran itu, dan mengatakan bahwa ujiannya tidak sulit. Luo Chen tidak dapat menahan sedikit geli ketika melihat pemandangan ini, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada pohon api besar, dan embrio pedang di tangannya menunjuk ke pohon api besar itu. "Nak, apakah kau ingin melawanku?" Sebuah wajah manusia tua muncul di atas pohon api besar itu, dengan sedikit ekspresi khawatir di matanya. Aura yang dipancarkannya dapat diperingkat di garis depan dari semua roh api. Dia tidak berpikir Luo Chen tidak dapat memperhatikan hal ini. Dalam situasi ini, Luo Chen ingin melawannya, yang benar-benar mengejutkannya. "Jika ujianmu adalah untuk melawanmu," Luo Chen mengangguk, ekspresinya serius. "Anak baik," pohon api besar itu tertawa, dan lelaki tua itu mengerutkan wajahnya dan berkata, "Sayang sekali ujianku bukan untuk melawanku, tetapi untuk menghancurkan ilusi yang kubuat." Saat dia berkata, cabang-cabang pohon api besar itu melambai dengan cepat, dan beberapa daun yang terbakar api jatuh, menggambar formasi misterius di udara, langsung menutupi Luo Chen. Lapisan kecemerlangan kabur muncul dari tubuh Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan bahwa pemandangan di depannya berubah untuk sementara waktu, dan ketika dia bisa bereaksi, dia sudah muncul di rumah Luo di kota Lingyun. Melihat anggota keluarga Luo di sekitarnya, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Ilusi ini memang luar biasa, bahkan jika pohon api besar dengan jelas memberitahunya bahwa ini adalah ilusi, dia masih samar-samar merasa bahwa ini nyata, bukan ilusi. Jika dia terlibat dalam ilusi seperti itu tanpa curiga, akan sulit bagi Luo Chen untuk keluar darinya. Sayang sekali, jika itu orang lain, mungkin perlu waktu untuk memecahkan ilusi ini. Luo Chen menghela nafas pelan, dan langsung menunjukkan mata yang rusak. Mata yang rusak memiliki kemampuan untuk menghancurkan kepalsuan dan mengembalikan yang asli, dan mata yang rusak tidak dibatasi oleh basis kultivasi pemain. Satu-satunya hal yang dapat memengaruhi kekuatan mata yang rusak adalah kekuatan jiwa pemain. Sebagai seorang alkemis, Luo Chen memperkuat jiwanya dengan bantuan pil Ziling, dan pada saat yang sama mempraktikkan metode rahasia jiwa yang diwarisi oleh keluarga Luo,
yang membuat kekuatan jiwa Luo Chen jauh melampaui mereka yang berada di alam yang sama. Dan di bawah pengaruh kekuatan jiwa Luo Chen yang besar, kekuatan yang dapat diberikan oleh mata Bromley juga sangat menakjubkan. Dengan rotasi mata patah, pemandangan di depan Luo Chen dengan cepat menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, Luo Chen menunjukkan embrio pedang di tangannya dan langsung memotong daun api yang jatuh. Metode pembentukan aslinya cacat karena daun api dipotong-potong. Luo Chen tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Embrio pedang di tangannya berulang kali diketuk dan langsung menghancurkan daun api di sekitarnya. Saat daun api itu hancur, ilusi yang diatur oleh pohon api itu langsung hancur. Luo Chen memegang embrio pedang di tangannya dan berdiri di depan pohon api itu dengan ekspresi tenang. Tanpa diduga, aku menyingkirkan, huo, begitu cepat. Pohon api itu melihat mata Luo Chen kembali jernih, dan dia tidak bisa menahan rasa sedikit terkejut. Dia tahu betapa hebatnya metodenya. Belum lagi Luo Chen, seorang raja bela diri tingkat ke-9, bahkan jika orang suci bela diri terjebak dalam ilusinya, dia harus berjuang untuk waktu yang lama sebelum dia bisa keluar dari masalah. Dan ini berdasarkan pengetahuan bahwa para ahli bela diri itu tahu bahwa mereka terjebak dalam ilusi. Jika para ahli bela diri itu tidak tahu bahwa mereka berada dalam ilusi, waktu bagi mereka untuk menghancurkan ilusi itu akan sangat diperpanjang. Luo Chen tersenyum. Kali ini dia mampu menghancurkan ilusi itu dengan mudah dengan mengandalkan mata yang hancur. Kalau tidak, dia mungkin harus bekerja keras. Ilusi yang diciptakan oleh pohon api besar itu terlalu nyata, bahkan jika Anda tahu bahwa Anda berada dalam ilusi, Anda tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam ke dalamnya. Menarik sekali, Huo Ren juga melihat pemandangan ini, dan berkata, Anda seharusnya menjadi mata yang rusak yang tercatat dalam seni iblis Devouring Yuan yang diciptakan oleh Tian Jiao dan Kaisar ras manusia di zaman kuno. Mata kebijaksanaan senior, Luo Chen tidak menyangkal bahwa manusia api ini ada hubungannya dengan Master of Destruction, dan dia tahu lebih banyak hal daripada dirinya, dan Kaisar Perang bukanlah topik yang tabu, tetapi kekurangan dalam penciptaan kekuatan iblisnya terlihat jelas. Itu telah menjadi latihan yang tabu. Namun, dengan penglihatan manusia api ini, teknik devouring iblis mungkin tidak dianggap apa-apa di matanya, karena He Yitan telah meningkatkan teknik devouring iblis sejak awal, tetapi Luo Chen memiliki teknik yang lebih cocok saat itu dan tidak memilihnya. Alih-alih berlatih seni devouring iblis, dia memilih beberapa teknik rahasia yang lebih komprehensif. Burning Man di depannya mungkin berada pada level yang sama dengan He Yitan, dan bobot elemental devouring magic power di matanya mungkin tidak seberapa. Kaisar Perang dapat dianggap sebagai ibu kota langit, manusia api itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bahkan jika tuanku sangat memuji Kaisar Perang, sangat disayangkan Kaisar Perang meninggal lebih awal, jika tidak, mungkin dia akan mewarisinya. Mantel Tuan, Luo Chen tidak dapat menahan sedikit keterkejutannya ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa Kaisar Perang adalah bakat yang tak tertandingi dari ras manusia di zaman kuno, tetapi dia tidak menyangka bahwa bakat Kaisar Perang dapat membuat seorang tuan memujinya. Zhang Qingxi di samping juga sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang gelar Kaisar Perang, tetapi dia tahu bahwa seni iblis-iblis hanyalah teknik pupil, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Mematahkan mata yang salah sebenarnya terkait dengan kekuatan iblis-iblis. Kamu tidak perlu begitu terkejut. Petugas pemadam kebakaran menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ekspresi Luo Chen, dan berkata, kamu seharusnya menemukan keanehan dari mata yang salah. Jika teknik pupil ini dikultivasikan secara ekstrim, mungkin saja untuk mencapai mata dominasi. Sangat disayangkan, bahwa meskipun Kaisar Perang menciptakan teknik pupil ini, dia kemudian tersesat dan menaruh pikirannya pada Lao Si Zi Qi Yuan Gong. Jika Kaisar Perang memiliki seluruh hatinya untuk menyelesaikan mata yang menipu, dia akan memiliki kesempatan untuk menyentuh dominasi. Mata dominasi. Mata Luo Chen memadat, dia tidak menyangka bahwa mata kepalsuan yang patah memiliki potensi seperti itu. Yang disebut Eye of Domination, sebenarnya, tidak secara khusus merujuk pada teknik rahasia apapun, tetapi merujuk pada semua teknik pupil yang memungkinkan orang untuk menunjukkan sebagian kekuatan dari kekuatan Domination Realm dalam waktu singkat. Seni pupil itu juga disebut Domination Eye. Dan keterampilan pupil itu dapat dinamai menurut Master, yang menunjukkan betapa kuatnya itu. Sejauh yang diketahui Luo Chen,
hanya ada satu teknik pupil di benua semesta yang dapat mencapai level Eye of Domination, dan itu adalah pupil asal teknik rahasia Tao dari Celestial Rache. Hanya saja bahkan untuk Celestial Rache, saya khawatir hanya sedikit orang yang tahu bahwa pupil sumber dapat mencapai level mata dominasi. Zhang Qingxi di samping juga sama terkejutnya. Dia hanya tahu bahwa teknik pupil yang dikuasai Luo Chen cukup kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik pupil memiliki potensi yang luar biasa. Nak, karena kamu memiliki mata penipuan dan telah mewarisi warisan dari Saint Master, kamu mungkin juga mencoba untuk mengurangi mata penipuan. Petugas pemadam kebakaran itu memandang Luo Chen dan berkata, tapi ini hanya salah satu saranku, apakah kamu mau mendengarkan atau tidak, itu urusanmu. Petugas pemadam kebakaran itu berhenti sejenak ketika dia mengatakan itu, lalu meraih bola cahaya dan mendorongnya ke arah Luo Chen. Ini adalah kesempatan kamu bisa melewati ujian pohon iblis api. Petugas pemadam kebakaran itu memandang Luo Chen dengan nada tenang.